Saat ini Indonesia memasuki era bonus demografi yang diperkirakan keadaan ini hanya akan bertahan hingga tahun 2040. Secara teori, kondisi ini bisa menjadi berkah, tapi bisa juga menjadi bencana buat negara kita. Dan menurut gua, kondisi ini akan menjadi bencana buat kita kalau keadaan kita masih seperti ini. Pertanyaannya, keadaan yang seperti apa? Nah, di video gua kali ini, gua mau ngebahas keadaan seperti apa dan siapa yang harus bertanggung jawab kalau seandainya kita gagal memanfaatkan bonus demografi ini. Bonus demografi itu kan sebenarnya suatu fenomena yang sudah kita ketahui sejak lama ya, dan bisa dihitung lah ya gitu. Jadi kita semua sudah tahu itu. Halo Sobat Kos, selamat datang di Opini Kamar Kos, karena setiap opini pasti memiliki nilai. Oke, secara harfiah bonus demografi berarti kondisi masa di mana penduduk dengan usia produktif atau usia di atas 15 sampai 64 tahun itu lebih banyak dibandingkan usia non-produktif atau usia di atas 65 tahun dengan rasio 60%. Nah, dan konon katanya setiap negara hanya akan mengalami ini satu kali selama masa peradabannya. Dan saat ini kondisi usia produktif di Indonesia telah mencapai angka 70%. Diperkirakan kondisi ini hanya akan bertahan hingga tahun 2040. Jadi secara hitung-hitungan, negara Indonesia hanya memiliki masa atau waktu 16 tahun untuk bisa memanfaatkan kondisi bonus demografi ini. Nah, dengan waktu yang sangat singkat, menurut gua singkat 16 tahun, kita seperti menjalankan atau melaksanakan mission impossible lah. Dan besar kemungkinan menurut gua kita akan gagal memanfaatkan bonus demografi ini. Kita bisa jadi mengikuti negara-negara di Afrika seperti Uganda, Nigeria, dan lainnya lah, yang pernah mengalami bonus demografi tapi gagal memanfaatkannya. Nah, kenapa gua berani beropini seperti ini? Banyak sekali YouTuber atau influencer yang membahas tentang Gen Z. Tapi kebanyakan YouTuber atau influencer yang membahas tentang Gen Z itu hanyalah membahas tentang stigma negatif yang ada pada Gen Z. Gen Z itu aneh, Gen Z itu nggak bisa sukses, Gen Z itu nggak punya masa depan, ya, dan semacamnya lah. Tekanan sana-sini, stigma negatif, harapan dan standar tinggi yang disematkan kepada Gen Z, semua itu saat ini menjadi beban yang harus ditanggung oleh teman-teman Gen Z pada saat ini, Pak. Jadi ya wajar kalau Gen Z itu mengalami tingkat depresi yang lebih tinggi daripada generasi-generasi sebelumnya. Ya, kita tahu lah Gen Z itu kan hidup di zaman era digital. Zaman di mana mereka sangat mudah sekali mendapatkan informasi. Gen Z juga hidup di zaman di mana mereka sangat minim atau sangat kurang mendapatkan pendidikan di lingkungan keluarga. Dan Gen Z juga sangat kurang perhatian dari kedua orang tuanya. Karena kenapa? Karena rata-rata Gen Z memiliki kedua orang tua yang sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Nah, apakah mereka mau? Apakah mereka bisa memilih? Atau mereka yang meminta keadaannya seperti ini? Enggak, cuy. Gua rasa mereka nggak bisa memilih, dan gua rasa mereka juga nggak mau keadaannya seperti itu. Dan yang kita butuhkan saat ini adalah bukan hanya manusia-manusia yang produktif, tapi juga manusia-manusia yang kreatif. Kalau lu bekerja sebagai buruh pabrik pun, lu sudah bisa disebut sebagai manusia yang produktif. Karena lu sudah bisa menghasilkan ekonomi buat diri lu sendiri. Tapi pertanyaannya, apakah lo bisa menghasilkan dan juga memberi penghasilan kepada orang lain? Nah, lo harus kreatif, gak cuma produktif. Penduduk Indonesia saat ini sekitar 274 juta, maka jumlah usia produktifnya adalah 70 dibagi 100 dikali 274 juta sama dengan 191,8 juta jiwa. Menurut data BPS, pada akhir tahun 2023, jumlah penduduk kelompok usia 15 sampai 39 tahun berjumlah 110 juta lebih. Berarti persentasinya dari total usia produktif adalah 110,4 juta dibagi 191,8 juta dikali 100 sama dengan 57,5%. Dari 70% usia produktif yang ada di Indonesia, 57%-nya adalah generasi milenial dan Gen Z. Itu alasan gua kenapa lebih fokus kepada Gen Z dan Gen milenial. Nah, seperti yang gue bilang tadi, sebagian besar waktu yang dihabiskan Gen milenial dan Gen Z itu kan mereka pakai untuk melihat atau scroll media sosial lah, melihat YouTube, melihat Instagram, melihat TikTok. Nah, apa yang mereka dapatkan tentang diri mereka, yang mereka lihat di YouTube, yang mereka lihat di media sosial lainnya, nah itu akan berdampak terhadap penilaian terhadap diri mereka sendiri, cuy. Nah, kalau mereka ngelihat video tentang Gen Z yang nggak punya masa depan, ya udah, mereka akan berpikir seperti ini, ya udah, gue nggak punya masa depan nih. Atau kalau mereka ngelihat video tentang Gen Z itu aneh, Gen Z itu nggak sabaran, Gen Z itu mudah tersinggung, ya udah, mereka otomatis akan berpikir kalau seperti itulah diri mereka. Nah, pertanyaannya bagaimana kita mau memanfaatkan bonus demografi kita kalau orang-orang yang termasuk usia produktif berpikirnya atau cara berpikirnya sudah seperti itu.
Belum lagi ada tekanan-tekanan dari sana sini atau stigma-stigma negatif yang diterima dari generasi muda di dunia nyata, Pak. Itu baru dari dunia media sosial. Dunia nyata lebih parah lagi apa yang dialami oleh Gen Z atau Gen Milenial saat ini. Teman-teman Gen Milenial atau teman-teman Gen Z yang saat ini sedang bekerja sebagai karyawan atau bekerja sebagai pegawai negeri lah. Berapa persen sih dari mereka yang saat ini memiliki ruang untuk kreatif? Kebanyakan dari mereka itu diharuskan bekerja berdasarkan aturan, prosedur, dan juga birokrasi. Nah, ini yang membuat ruang kreatif bagi Gen Milenial dan Gen Z itu saat ini sangat tertutup sekali. Anak muda zaman sekarang itu susah diatur, anak muda zaman sekarang itu nggak punya etika, anak muda zaman sekarang itu nggak berbudaya, anak muda zaman sekarang itu nggak punya sopan santun, anak muda zaman sekarang itu nggak bisa diajak kerjasama. Itulah stigma-stigma yang mereka dapatkan atau doktrin-doktrin yang mereka terima ketika mereka menjadi karyawan, entah itu di karyawan swasta, entah itu apalagi di lingkungan pegawai negeri, Pak. Mereka diharuskan bekerja sesuai aturan yang telah ditetapkan. Ketika mereka memiliki cara dan pemikiran sendiri, mereka akan dianggap menentang. Ketika anak-anak muda ini memiliki ide mereka itu harus disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan pimpinan atau atasan-atasan mereka. Dan ketika mereka memberikan saran, kebanyakan dari mereka akan mendapatkan doktrin bahwa mereka itu dianggap selalu mengkritisi. Ya menurut gua kasihan dengan generasi-generasi muda kita saat ini itu terlalu banyak tekanan. Mereka nggak punya ruang lah untuk berpikir. Mereka nggak bisa mengekspresikan diri mereka sendiri lah. Ya makanya dari situ gua beropini ya, bisa jadi dengan kondisi yang seperti ini Indonesia akan gagal memanfaatkan bonus demografi kita. Karena influencer atau youtuber saat ini cuma bisa memberikan stigma-stigma negatif kepada generasi-generasi muda dan para birokrat yang bekerja di dunia birokrasi ataupun yang swasta mungkin yang nggak mau mengikuti perkembangan zaman, ya serta nggak mau memberikan ruang lah kepada generasi muda. Ya mereka inilah yang nantinya seharusnya kita mintai pertanggungjawaban apabila kita tidak bisa atau gagal memanfaatkan bonus demografi kita ini. Ya gue nggak berharap lah bonus demografi ini menjadi sebuah bencana lah buat kita. Gue masih berharap kalau ini bisa menjadi berkah lah yang nantinya bisa kita nikmati bersama. Ya pemerintah sudah memiliki rencana-rencana lah untuk memanfaatkan bonus demografi ini. Ya seperti membuka atau berusaha membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya untuk orang-orang dengan usia produktif ini. Tapi menurut gue nggak sesederhana hanya membuka lapangan pekerjaan. Kenapa? Karena yang dibutuhkan Gen Z atau Gen Milenial saat ini bukan hanya lapangan pekerjaan. Yang sangat dibutuhkan Gen Z saat ini adalah dukungan, pengakuan, dan juga ruang untuk berpikir. Buat apa kita menciptakan lapangan pekerjaan kalau mereka hanya dijadikan pekerja yang tidak bisa berpikir? Ya, kita bisa mencontoh negara Korea Selatan lah. Bagaimana anak-anak mudanya diberikan ruang sebesar-besarnya untuk mereka bisa mengekspresikan kreativitas mereka pada saat ini. Dan gue yakin kita juga pasti bisa seperti itulah kalau kita mau dan komit dengan bonus demografi yang kita alami pada saat ini. Dan terakhir sebagai penutup, buat teman-teman Gen Z dan teman-teman Gen Milenial, kalian itu bukan nggak sopan, kalian itu bukan nggak beretika, kalian itu bukannya aneh, hanya saja generasi-generasi sebelum kalian itu belum bisa menerima perbedaan cara berpikir dan cara bersikap dari kalian. Jadi ya menurut gua, buat teman-teman Gen Z, jangan terlalu banyak memikirkan apa yang dikatakan orang lain tentang kalian. Cukup lakukan apa yang bisa kalian lakukan, cukup kerjakan apa yang bisa kalian kerjakan, buka ruang kreativitas sebesar-besarnya buat pemikiran kalian sendiri. Ya, sekian pembahasan dari gua kali ini, pembahasan yang nggak penting dari orang yang nggak penting, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa di pembahasan Opini Kamar Kos lainnya. Ciao.